Ya, jadi gini Mister, saya minta tolong waktunya sebentar untuk melakukan wawancara sekitar ya kurang lebih 10 menit gitu ya Mister ya. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Muhsin John Manalu, calon guru penggerak angkatan 7 dari Sekolah Regina Coeli, dan di depan saya adalah perkenalkan, nama saya Mr. Moko. Saya adalah kepala sekolah SD Regina Coeli. SD Regina Coeli ini terletak di Kecamatan Cilengsi di Kabupaten Bogor. Ya. Baik, Mr. Moko, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Mister dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral seperti itu? Oke, baik. Berarti di sini ada dua hal ya. Yang pertama yaitu tentang dilema etika, yang kedua adalah rujukan moral. Nah, untuk dilema etika ini yang membuat kita terkadang memang menjadi dilema juga, ya kan? Karena ada kepentingan mungkin antara sekolah dan orang tua yang dua-duanya adalah benar. Nah, identifikasi yang kami lakukan di sini yang pertama kami akan komunikasi dengan wali kelas, tentunya yang lebih tahu di mana anak ini mempunyai bakat di mana, ya kan, kemampuannya di mana, dan itu akan menjadi nantinya kami akan memutuskan berdasarkan itu, bukan hanya sekedar keinginan sekolah bahwa anak ini harus mampu di sini, tidak. Jadi kami tetap harus melakukan identifikasi melalui wali kelas ataupun melalui guru yang mengajar di kelas itu. Nah, untuk yang kedua yaitu rujukan moral. Nah, di sini sudah jelas bahwa setiap siswa yang mungkin melanggar aturan dan jelas-jelas salah. Nah, sedangkan di sekolah ini dihadapkan saat ini ya banyak orang tua yang menghadapkan sekolah dengan aturan harus tidak boleh keluar dari HAM, ya kan, harus memanusiakan manusia. Nah, di situ kami tetap memberikan sebuah sanksi ataupun konsekuen terhadap anak ini. Kira-kira hukuman yang tepat apa? Tentunya yang tidak berhubungan dengan fisik, seperti itu ya, hukuman fisik. Mungkin lebih ke kompetensi, untuk meningkatkan kompetensinya. Oke, baik Mister. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, untuk dilema etika itu sendiri, langkah-langkah apa yang sudah biasa dilakukan Mister Moko itu untuk mengambil akhirnya akan mengambil satu keputusan dari dilema etika yang terjadi? Oke, baik. Kalau biasanya yang kami ambil cara-cara atau langkah-langkah yang pertama yaitu kembali lagi Mr. John, yaitu kami akan konfirmasi satu ke wali kelas, dua yaitu ke orang tua, yang ketiga yaitu langsung ke anaknya, langsung ke peserta didik. Karena kita tidak bisa atau tidak mau memutuskan satu hal karena ini adalah kepentingan ataupun masa depan anak. Jadi kalau misalkan kita hanya mengambil dari ini kebenaran dari sekolah ini seperti ini, nah ternyata anak ini bakat atau kemampuan atau minatnya itu dia mempunyai keunikan tersendiri kan setiap anak. Jadi tetap melihat sisi dari wali kelas, dari orang tua, dan terutama untuk peserta didik itu. Ya, baik, berarti kita sudah mengikuti filosofi KHD bahwa kita akan mendukung sesuai minat dan bakat siswa seperti itu ya Mister. Oke, baik. Lalu untuk yang selanjutnya, menurut Mister Moko, hal-hal apa yang Mister anggap selama ini yang efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan khususnya untuk dilema etika? Oke, yang lebih efektif yaitu satu, pasti saya akan bertanya langsung ke anaknya tentang kesukaannya apa, kemampuan yang dimiliki apa, terus minatnya di mana, bakatnya di mana. Nah, itu kita bisa menggali kemampuan anak itu dari situ. Yang kedua yaitu jelas kita menyampaikan apa yang
apa ya, tadi minat bakat siswa tadi yang sudah diberikan atau dijelaskan oleh peserta didik tadi kita komunikasikan kepada orang tua. Nah, kita beri penjelasan pengertian bahwa ini loh, anak ini mempunyai bakat di sini, ya. Terus keinginannya nanti misalkan besar itu jadi apa? Jadi marilah kita sama-sama sekolah dengan orang tua, ya kan? Kita sama-sama mendidik anak ini sesuai dengan bakat minat mereka. Jadi langsung ke anak-anak sih. Oh iya, baik. Berarti kita ke anaknya dulu, kita gali, lalu kita sampaikan kepada orang tua supaya kita bekerja sama untuk memaksimalkan minat dan bakat peserta didik kita. Oke, baik, Mister, untuk pertanyaan yang selanjutnya, memang dalam pengambilan keputusan pada akhirnya kita itu mungkin Mister pernah menemukan suatu tantangan gitu ya, tantangan bagaimana dalam mengambil keputusan yang kasusnya itu adalah dilema etika. Baik, ini saya contohkan saja satu siswa kelas 5 ya, namanya itu Ciko kalau tidak salah. Sebetulnya anak ini mempunyai minat di bermain futsal, makanya sebetulnya anak ini maunya ikut eskul futsal. Nah, tetapi ada sisi lain sekolah memilih anak ini untuk ikut marching band. Nah, beberapa kali kami mungkin bisa dikatakan sedikit paksakan karena marching band ini kan ekskul pilihan, pilihan ataupun seleksi. Jadi kami memilih anak memang kami pandang ini mampu nih. Nah, ternyata pandangan kami ini bisa dikatakan juga sedikit keliru karena apa? Kami memaksakan anak ini untuk mengikuti marching band, sedangkan harus mengorbankan futsal. Akhirnya kami komunikasi juga dengan orang tua, terus langsung ke anaknya juga saya panggil juga. Sebetulnya kami bujuk juga, kamu kalau ikut marching band nanti dapatnya ini. Kalau futsal ya memang itu kan bakat anak ini pasti dia dapatkan juga manfaatnya. Ternyata setelah kami amati, wah memang anak ini lebih minatnya ke futsal. Akhirnya sekarang pun ya anak ini kami izinkan ya udah futsal. Iya, baik. Jadi sesuai memang sesuai bakat dia, dan kami sudah melakukan beberapa tahap untuk mendekati, membujuk, ternyata tidak bisa, ya sudah anak itu penting. Berarti tantangannya kita lihat anak itu punya potensi di marching, tapi ternyata untuk minat dan bakatnya kesukaan ternyata di futsal bukan di marching gitu. Walaupun di marching seharusnya dia bisa melakukannya begitu ya. Oke. Baik, Mister, untuk yang selanjutnya tentunya untuk dilema etika ini penyelesaiannya ada yang langsung di tempat mungkin, atau apakah Mister itu punya tata kelola, atau maksudnya tata kala atau waktu gitu untuk mencari waktu yang paling tepat supaya dalam pengambilan dilema etika ini mengambil keputusan yang sudah terbaik begitu Ustaz? Baik, sebetulnya kalau ditanya apakah ada tata kala atau jadwal, apakah langsung hari itu juga, kita tetap lihat skon juga. Misalkan masalah atau kasus itu bisa diselesaikan hari itu, ya sudah hari itu. Tetapi kita harus perhatikan kondisi anak juga. Nah, kalau kita memperhatikan kondisi anak ini ternyata wah ini belum siap nih, diajak bicara terus belum siap, maka kita akan susun jadwal juga waktu. Seperti Ciko itu juga saya komunikasi dengan orang tuanya. Mak, baik, kalau begitu besok Ciko ketemu dengan saya. Itu kan, saya pun kenapa cari waktu itu untuk menyusun kira-kira apa sih pertanyaan yang harus saya sampaikan ke Ciko, gitu kan. Nanti kira-kira pertanyaan saya itu bisa nggak menggiring Ciko untuk menggali istilahnya apa sih unek-unek di dalamnya, ya kan. Jadi minat atau bakat kemampuan yang Ciko miliki itu biar bisa saya gali. Nah, dari situ saya bisa memutuskan atau mengambil kebijakan, oh ya udah Ciko berarti memang sesuai di sini. Jadi ada kalanya kami membuat jadwal, ada kalanya kalau memang hari itu oh ini bisa nih diselesaikan, ya sudah hari itu. Jadi karena kan waktu itu kan seperti Ciko sendiri misalkan ini, misalkan hari itu bisa selesai,
kan lebih baik daripada kita ulur. Tetapi kami juga lihat kondisi anak ini siap atau tidak ketika diajak bicara. Baik Ustaz, berarti kesimpulannya adalah bahwa untuk penyelesaian masalah dilema etika itu bisa saja dilakukan di hari yang sama atau bisa juga dilakukan terjadwal melihat kondisi atau situasi dari tantangan yang sedang dihadapi, begitu ya Mister? Oke. Terima kasih Mister. Lalu menurut Mister Moko nih, sejauh ini adakah seseorang yang dapat mungkin membantu Mister Moko dalam mengambil satu keputusan khususnya untuk yang tantangan dilema etika? Oke, baik. Kami di sini di sekolah kan memang sudah dibagi, istilahnya ada bukan pembantu sih, jadi ada wakil kepala sekolah. Misalkan kasus ini tentang kesiswaan, berarti saya akan diskusi dengan warga kesiswaan. Jadi orang-orang ini biasanya kasus seperti ini pun tidak langsung masuk ke saya. Jadi mereka dulu yang menangani, misalkan nanti mentok nih baru ke kepala sekolah, walaupun segala macam kasus pasti sampai ke saya. Nah, tetapi kalau misalkan ini bisa ditangani oleh misalkan warga kesiswaan, ya cukup sampai di situ. Jadi biar tidak terlalu banyak orang juga yang campur tangan tentang itu. Tetapi kebijakan apapun pasti Wakasis bertanya dulu ke kepala sekolah. Seperti itu. Jadi yang membuat atau membantu meringankan setiap masalah atau kasus-kasus dilema itu ya seperti itu. Oke, berarti Wakasis jika masalahnya dengan kesiswaan maka berkolaborasi dengan kepala sekolah dan Mister Moko, begitu ya, untuk mengambil pada akhirnya satu keputusan kalau misalnya kasusnya memang tidak bisa diselesaikan di tahapan bagian warta, bagian kesiswaan, begitu ya Mister. Oke, baik. Lalu Mister, untuk yang terakhir nih, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Mister akhirnya dapatkan dalam mengambil suatu keputusan yang tepat, lebih tepatnya terbaik gitu? Oke, baik. Kalau sebetulnya kalau kita bicara tentang sekolah pendidikan itu banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan ya, dari satu siswa ke siswa yang lain itu sangat kadang berbeda sekali. Nah itu jadi bisa memperkaya kita bahwa kita tahu setiap anak itu mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai bakat masing-masing, minat masing-masing. Kalau kita memaksakan, misalkan sekolah memaksakan kamu ini loh, ya kan, kamu harus ikut ini seperti yang Ciko tadi marching band, ya kan, walaupun sebetulnya Ciko ini mempunyai kemampuan di situ, ya kan, tetapi minatnya tidak di situ. Nanti kita akan mengacaukan istilahnya kemampuan anak ini. Jadi kalau saya mengambil pelajaran dari sini adalah kita harus tahu minat bakat anak dengan benar ya, bukan dengan baik, supaya kita anak ini benar-benar mempunyai bakat di sini. Dengan begitu kita bisa mendidik dia, membimbing dia, ya kan, memang ke arah yang lebih baik, ke arah yang benar, dan inilah cita-cita anak tersebut. Nah itu. Ya, berarti pada intinya adalah kita tetap melihat potensi dari si anak untuk dikembangkan dengan benar, begitu ya Pak, bukan dengan baik ya, dengan benar. Oke, baik. Saya jadi dapat satu ilmu yang baru gitu. Kita mendidik anak sesuai dengan minatnya dengan benar, bukan dengan baik saja. Dengan baik saja tidak cukup, begitu ya. Oke, terakhir satu lagi. Menurut Mister, keputusan yang terbaik itu adalah keputusan yang seperti apa? Oke, baik. Nah ini keputusan yang terbaik, ini idealnya ya, idealnya ya. Satu, keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil secara bersama, baik dari sekolah, dari orang tua, dan terutama memperhatikan tadi minat bakat dari anak itu. Dan keputusan yang terbaik adalah keputusan yang diambil
bukan karena kepentingan orang tua, kepentingan sekolah, tapi untuk kepentingan anak. Itu sih. Jadi keputusan yang baik adalah keputusan yang memang mendukung atau bisa mendorong kompetensi anak. Baik, terima kasih Mister. Jadi kesimpulannya tadi Mister Moko sampaikan bahwa keputusan terbaik adalah keputusan yang tidak hanya memperhatikan baik dari sisi guru, orang tua, tetapi kita melihat sisi dari siswa kita, apakah kita sudah memaksimalkan potensinya mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Kalau itu sudah terpenuhi, maka apa yang kita lakukan adalah merupakan keputusan yang terbaik. Oke, Pak, mungkin pengalaman di sekolah ini kan memang bukan hanya memperhatikan dari sisi akademik ya, Mr. John. Contohnya dulu 2 atau 3 tahun yang lalu ada lulusan mungkin secara akademik dia kurang atau bisa dikatakan sangat kurang, tetapi dia mempunyai kemampuan di non akademik. Nah, itu yang kami push supaya itu menjadi modal dia untuk hidup. Ya, ketika anak ini sudah besar, nah itu modal dia itu. Jadi bukan hanya sisi akademik, tetapi non akademik pun juga bisa. Itu mungkin keputusan yang harus kita perhatikan juga. Iya, baik Mister. Lalu dari yang tadi Mister mau sampaikan, saya jadi ada satu pertanyaan lagi. Mau ini jadi berlanjut. Misalnya dalam sekolah kita memang kita sangat mendukung potensi minat dan bakat siswa, bukan hanya di akademik tapi di non akademik. Misalnya nih, kita punya siswa, ini juga jadi dilema menurut saya. Jika misalnya siswa kita dalam waktu 1 bulan full itu mengikuti pelatihan untuk persiapan dalam ajang kompetisi yang non akademik, sehingga dia harus meninggalkan jam regulernya untuk belajar. Nah, ini tentunya jadi dilema, baik saya sebagai guru kelas misalnya atau guru mata pelajaran. Jadi kira-kira kita untuk mengambil keputusan, kira-kira keputusan apa yang paling terbaik menurut Mister terhadap si peserta didik kita yang akan mengikuti kompetisi? Oke, baik. Kalau ini kompetisi ini memang bisa mendukung perkembangan anak ini, yang pertama pasti kita sebagai pendidik harus mendukung. Ya. Terus yang kedua, bukan hanya melepaskan begitu saja, ya udah silakan mengikuti kompetisi ini, tidak juga, tetapi juga memberikan jadwal-jadwal supaya anak ini bisa mengejar ya kan, mata pelajaran yang dia tinggalkan selama misalkan 1 bulan ini. Jadi setiap guru bisa memberikan ini loh, pembelajaran hari ini sampai di sini. Nah, anak ini bisa secara mandiri, walaupun dipantau oleh orang tua ataupun guru tersebut, ya kan. Sekarang kan banyak sekali kemudahan, ya kan. Nah, itu ada penugasan tersendiri. Iya, baik ya. Berarti kita sebagai instansi pendidikan yang tidak berkembang hanya di bidang akademik tapi di bidang non akademik juga, tentunya tadi dengan yang disampaikan Mr. Moko bahwa kita tetap mendukung, namun untuk pelajaran yang reguler itu kita tetap berikan, tapi mungkin si anak tersebut dapat mengerjakannya di luar daripada jam yang reguler itu, gitu ya Mister ya. Oke, baik, berarti dengan demikian maka sekolah kita ini sudah menganut yang namanya filosofi dari KHD yang selalu menitik beratkan kepada minat dan bakat siswa, baik itu di akademik maupun di non akademik. Sejauh itu bisa mendukung si peserta didik tersebut untuk maju. Seperti itu ya Mister ya. Oke, terima kasih Mister Moko untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di wawancara berikutnya.